guru yang saya hormati, Ibu Ketua Komite yang saya hormati, perwakilan orang tua murid, sebenarnya kita semua yang hadir di sini, yang saya kasihi, selamat siang. Siang. Baik, nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang komunitas belajar, di mana ini adalah salah satu penilaian saya sebagai kepala sekolah yang dinilai oleh Bapak Pengawas Sekolah. Materi yang kita sampaikan atau kita bawakan pada hari ini yaitu menjadi sumber dari rapor pendidikan kita. Sebelum masuk ke materi, kita refleksi rapor sekolah, yaitu mulai dari tahun 2024 hingga ke tahun 2025. Jadi dari analisis rapor di tahun 2024 itu kita masih ada yang merah, yaitu literasi dan numerasi itu 9%, dan 0% itu di tahun 2024. Ada peningkatan di tahun 2025 itu menjadi 75% literasi dan numerasi, sehingga ada kenaikan prosentasi dengan deskripsi capaiannya itu baik. Literasi numerasinya baik, karakternya sedang. Karakter ini yang akan kita optimalkan lagi supaya menjadi baik pada tahun 2026, rapor di tahun yang akan datang. Kualitas pembelajaran kategori baik, iklim keamanan baik, iklim kebenekaan baik. Jadi iklim keamanan, kualitas pembelajaran mereka dapat dari survei yang diisi anak-anak melalui NJK dan Sulinjar yang akan kita isi, Bapak Ibu isi dengan batas waktu sampai 10 Oktober bulan depan. Jadi kita masih ada tugas lagi, yaitu mengisi survei sampai batasnya 10 Oktober. Nanti dari tempat ini juga saya minta tolong Kadin supaya memberikan user dan password. Baik, ini di sini tampilan poster. Jadi poster ini yang kita harus tempel di mading. Baiknya itu yang hijau. Sedangkan yang kuning ini adalah sedang ini. Sedang. Ini tulisannya karakter murid. Nah, karakternya ini yang masih sedang. Yang ini yang kita usahakan supaya dia hijau. Seperti itu. Kita usahakan dalam hal apa? Yaitu seperti ini, komunitas belajar, atau yang kita kenal itu dengan hari belajar dulu, baik di tingkat antar sekolah maupun dalam sekolah. Jadi tujuannya itu ada 1.1 sampai poin 6. Di poin 6 ini tertulis memberikan kesempatan belajar dengan rekan sejawat secara sinkronus terkait kurikulum pembelajaran paradigma baru dalam komunitas. Jadi rekan-rekan guru yang punya pemahaman baru itu bisa berbagi dengan guru yang lain. Bukan hanya guru, tetapi dari lingkungan sekolah pun juga bisa. Contohnya dari tokoh agama. Dari tokoh agama ingin mensosialisasikan kepada anak didik tentang keagamaan, bisa melalui sekolah. Nanti sekolah yang memfasilitasi semua. Mungkin dari polisi tentang keamanan atau hal lainnya itu juga bisa. Atau tentang dari kesehatan, dari petugas kesehatan itu juga bisa. Ini adalah tujuannya. Kemudian yang berikut adalah cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya itu ada dua, yaitu sinkron dan asinkron.
sinkron ini terjadi pada waktu yang sama atau serentak dan seluruh anggotanya komunikasi berinteraksi secara langsung seperti ini. Seperti ini, kalau asinkron itu nanti disepakati harinya kapan, waktunya kapan, kita bisa lakukan secara daring. Secara daring juga secara online. Yang berikut, ya ini jenis kompel. Jenis kompel itu ada dalam sekolah, antar sekolah dan daring. Daring ini seperti online, internet. Tetapi sekarang ini dikenal dengan hari belajar guru. Makanya di gugus, di pertemuan gugus K3S itu disepakati dalam 1 tahun itu hari apa atau bulan berapa semua guru di Kecamatan Panure itu kumpul. Kemarin itu guru-guru kumpul di SDN Oka di bulan Agustus. Gitu. Jadi siswa belajar di rumah. Itu merupakan program dari Pak Menteri. Kemudian tujuannya apa atau sasarannya apa? Jadi dari sasarannya ini mulai dari membangun komunitas, menyepakati norma atau jadwal kegiatan, identifikasi kebutuhan apa yang harus dibagikan kepada teman-teman yang lainnya, belajar bersama, berbagi praktik baik, itu tujuannya untuk anak-anak. Jadi semua itu untuk anak-anak. Jadi setiap guru itu kita jangan pelit ilmu ya. Kita jangan pelit ilmu. Mungkin saya bisa ini, jadi saya berbagi. Begitupun juga mungkin karena kita terlalu sibuk, kita lupa berbagi. Bisa tanya, bisa bertanya nanti kapan, bagaimana caranya, waktunya kapan bisa dikoordinasikan. Kemudian yang berikut adalah kegiatan utama selama sesi belajar. Ini sebelum belajar. Sebelum belajar ini bisa bersama peserta didik. Jadi setelah Bapak Ibu guru mendapatkan peningkatan kompetensi, ini hal yang dilakukan bersama peserta didik bisa. Kegiatan sebelum melakukan menonton video pembelajaran, pengarahan, pemanasan atau pertanyaan pemantik. Kemudian yang berikut adalah kegiatan selama belajar, yaitu dilakukan anggota komunitas saat menonton secara mandiri atau bersama. Bisa melakukan kita putar video pembelajaran bersama rekan guru atau anak-anak sama-sama belajar. Kemudian setelah belajar, setelah memperoleh ilmu, ya, ini kita mendapatkan penguatan. Kita bisa berdiskusi, eksplorasi lebih dalam, praktik baik di kita istilahnya implementasi di lingkungan sekolah. Yang berikut ini Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah ke peserta didik, ke anak-anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rencana kita adalah dalam pembelajaran KKA ataupun lainnya kita punya yang literasi digital. Di tempat ini tadi seperti saya sampaikan, kita gelar karpet dan meja kecil, nanti kita usaha lagi. Di dalam ruang rumah pendidikan itu aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat. Itu ada layanan ruang murid. Di ruang murid itu ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, dan ada video-video 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Jadi anak-anak mau baca buku komik atau buku-buku fiksi atau non-fiksi itu bisa pakai Chromebooknya mereka. Chromebooknya mereka itu ada. Jadi yang seperti kita rencanakan tadi, kita sudah anggarkan yang seperti saya sampaikan tadi itu orbit. Nanti bagaimana optimalisasinya, tunggu barangnya datang dulu baru kita coba optimalisasinya seperti apa.
Jadi Bapak Ibu guru mau cari bahan cerita anak-anak, bisa login di rumah pendidikan, masuk di ruang murid. Nanti jika ada pertanyaan, Pak Guru, ini pakai akun belajar ID-nya anak-anak ini belum diaktifkan. Untuk masuk di sini pakai Gmail juga bisa. Pakai Bapak Ibu guru berupa akun belajar ID, pakai akun Gmail juga bisa. Jadi ketika masuk di aplikasinya anak-anak, istilahnya itu namanya itu ruang murid, itu ada beberapa item. Itu ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, kemudian ada 7 kebiasaan anak yang bisa hebat, ada video-videonya, ada lagu anak-anak juga, ada latihan soal, ini ada rapor digital. Rapor digital ini kalau sekolah sudah menggunakan rapor digital. Kemudian riwayat pendidikan anak-anak ini tersinkron dengan Dapodik. Ini ada layanan pendidikan melalui akun pendidikan, sumber buku teks pembelajaran, dan pendidikan jarak jauh. Seperti itu. Maka dari itu kita harapkan ini supaya ke depan itu kita punya jaringan internet itu bisa diakses di wilayah sekolah. Seperti itu, Ibu PJ dan selaku ketua komite. Nanti kita di sekolah itu juga kita usaha bagaimana supaya kita itu tidak setengah mati untuk internet. Jadi yang saya pelajari menurut cerita-cerita itu Orbit ini bagus. Nah, menurut cerita-cerita ini Orbit ini bagus. Jadi kita coba beli Orbit. Kita punya perangkat itu ada juga. Perangkatnya itu ada di situ. Nah, ini perangkatnya kita. Jadi ini perangkatnya kita, perangkat internet. Hanya mungkin tempatnya atau apa di situ. Dia bisa, tapi jangkauannya kurang kuat. Gitu. Ini kita dapat itu dari bantuan hibah termasuk dengan Chromebook, termasuk dengan ini. Jadi satu set Chromebook fokus dengan ini. Gitu. Ini masih baik. Jadi nanti selain dari Orbit, nanti baru kita pasang kabel lagi supaya daerah sebelah sana itu bisa dapat juga. Di situ di kelasnya Pak Hiron itu ada satu alat, tapi belum kita optimalkan karena kabelnya masih kurang. Oke. Nah ya, itu harapan-harapan kita sebagai guru, orang tua dan perwakilan komite, karena kurikulum yang semakin berubah terus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi menurut kita ini bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa beradaptasi dengan perkembangan kurikulum. Jangan sampai anak-anak kita ini sekolah, ada yang sekolah di kota, baru mereka tidak tahu desain mos. Ya, sekolah di praktek sekolah di mana saja. Ketika mereka geser mos, temannya bisa geser mos, mereka geser bisa sampai jatuh. Nah itu nanti bagaimana? Nah nanti ini data dari mana? Ya kan? Ya. Jadi setidaknya mereka bisa adaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di perkembangan digital. Beda dengan kita dulu hanya buku, pulpen, penggaris, nah itu sudah. Baik ya, di sini sudah kita tidak materinya tidak begitu banyak, kita perlu diskusi ya. Jadi dari refleksi kita tentang perkembangan belajar anak, khususnya kemampuan anak-anak kita, dari rapor itu memang sudah ada peningkatan.
sudah ada peningkatan. Jadi dari tempat ini juga Ibu Ketua Komite sekaligus PJ Desa ini kiranya mungkin ada apa ya, maksudnya dari dalam desa bisa perhatian untuk ke dua lembaga di LIDI, ada Rawai dan Kedua. Memang perkembangan tuntutan kurikulum ini, jadi kami berharap itu tahun depan itu anak-anak bisa ujian ASBK itu di kelas, gitu, atau di ruangan sini, seperti itu. Itu harapannya kami seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada alat-alatnya, internetnya sudah stabil, anak-anak bisa ASBK di sekolah, seperti itu. Baik ya Bapak Ibu Mama semua, Bapak Ibu Guru, itu adalah harapan saya selaku PRD maupun selaku guru, dan harapan saya juga Bapak Ibu Guru semua bisa mengembangkan kompetensi baik secara mandiri maupun berbagi praktik dengan teman-teman yang lain. Jadi dalam kurikulum sekarang itu ada istilahnya PN, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu di Palu di sini karena yang dapat bos kinerjanya itu interest luar dan awal, jadi mereka bisa menganggarkan untuk ikut pelatihan. Jadi misalnya kita di sini bisa belajar mandiri, kita teman-teman bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Begitu ya? Bukan hanya untuk pembelajaran, tetapi untuk penganggaran atau manajemen sekolah bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada usul saran dari teman-teman, dari Pak Didi atau teman-teman guru yang lain. Mungkin ada tambahan atau usul saran untuk berbagi praktek. Jadi berbagi praktek baik ini bukan hanya dari kepala sekolah saja. Menjadi kepala sekolah itu memang dia harus punya wawasan dia memberikan pengetahuan bekal bagi guru-gurunya, tapi bukan hanya dari kepala sekolah saja. Mungkin ada rekan-rekan guru yang punya kompetensi itu bisa berbagi. Saya berikan contoh, UKT kita itu di UKT kompetensi kita itu guru di SMP sebelah sana. Dia itu selalu memberikan praktek baik kepada guru-gurunya. Jadi misalnya Pak Didi punya kemampuan lebih, Pak Didi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Begitu. Mungkin tentang modul ajar, penyusunan modul ajar sesuai dengan pembelajaran mendalam atau hal yang lainnya. Baik, mungkin ada usul saran dari teman-teman, silakan Bapak Ibu. Waktunya kita tidak lama, kita hanya sekitar 30 menit untuk kegiatan komite ini. Sudah sekitar 20 menit, saya kembalikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada usul saran atau dari Pak Guru, saya mau lakukan praktik baik tentang olahraga apa, atau tentang kesehatan itu masuk di dalam kejurukan. Mungkin ada teman-teman bisa usul saran, silakan dari teman-teman. Itu dari Pak Didi, Pak Hiron, Ibu Henry, Mama itu sudah kompetensi dan cuma itu diam-diam saja. Jadi apa yang kita rencanakan ke depan? Apa yang kita rencanakan ke depan?
supaya ada peningkatan kualitas di SD Kaslangan. Bisa, mana-mana saja. Hal yang harus kita sepakati. Baik, usul apa saja? Usul apa saja? Mungkin dari orang tua murid melihat di kondisi sekolah ini apa yang harus diusulkan supaya kita bisa lebih baik dari refleksi selama ini. Ini dari Pak Arthur. Ya, terima kasih. Jadi refleksi selama ini betul ekonomi sekarang ini bersama-sama teman-teman lembaga ini soal ujian draft ini ketika kita masuk dalam materi permainan bola besar atau bola kecil itu kita mengalami kondisi pertama lapangan. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan inti dari pada pembelajaran itu alat yang digunakan itu mesin bola. Itu ketika anak-anak mau melakukan praktek bola kadang hilang sampai di rumah bisa cari sampai ke rumah belum bisa. Nah ini mungkin usulan supaya kalian mungkin sekaligus PJ dari desa ini kalau bisa supaya tolong fasilitasi lahan yang mungkin kemarin ada itu, terus kalau bisa ada dana sedikit bantu kita untuk buat turut tinggi kita lapangan mungkin saja. Terima kasih Pak Aku. Kebetulan tempat ini untuk ketua komite sekaligus untuk PJDB, saya berikan waktu dan kesempatan menanggapi permintaan dari kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemarin sudah ada rapat untuk perencanaan PDS desa kita belum ditetapkan, masih dalam perubahan. Mungkin dalam perencanaannya sudah, yaitu untuk turap di SD M7 Bongga dengan di Langawai. Juga ada untuk Jamban dan juga untuk Provinten. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain masih sementara dirancang, apalagi kemarin sudah ditelepon Pak Bupati minta untuk pengadaan alat untuk internet untuk anak-anak untuk 2 sekolah ini. Jadi itu menjadikan pertimbangan saya bersama aparat dan juga tokoh-tokoh masyarakat nanti setelah saat perubahan kalau memang ada dananya untuk bidang kesehatan akan diperhatikan. Dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai kepala wilayah karena 2 sekolah ini adalah tanggung jawab kami. Jadi untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pemberdayaan dalam taraf perencanaan. Jadi saya tidak berjanji, tapi saya berada di sini cepat atau lambat nanti kita usahakan bersama. Jadi sebagai PJ Kepala Desa saya siap untuk membantu itu, tapi untuk pemasangan ini kalau dari awal 2 juta ya saya siap untuk melaksanakan itu, tapi hanya kalau untuk 700 per bulannya mungkin itu menjadi pertimbangan kita bersama. Iya. Terima kasih banyak Ibu Ketua Komite sekaligus PJDB. Jadi sudah disampaikan bahwa Ibu Komite sekaligus PJDB itu mensupport, mendukung kegiatan pendidikan di kedua sekolah ini, Langawai dan Bongga, dan sudah dalam perencanaan mereka untuk perkembangan lapangan sekolah. Jadi dari peningkatan atau dari
guru olahraga supaya lebih optimal lagi dalam pelayanan bidang olahraga sudah dalam perencanaan dari desa dan menjadi refleksi bagi kita semua guru bahwa dalam pengamatan lingkungan masyarakat kita harus lebih tertib waktu, setidaknya kita lebih awal dari murid-murid supaya kita bisa memberikan pelayanan yang optimal. Saya rasa kita semua ini sudah menjadi guru ini menjadi orang yang dewasa, apa yang dikenal dengan pembelajaran andragogi. Jadi kita sadar dan kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi misalnya ada bapak ibu guru yang ada urusan di kota, berarti teman yang lain bisa melaksanakan tugasnya di sekolah. Ada kosongan kelas, bisa digabungkan dulu. Jadi saya menganalogikan seperti ini. Contohnya ada motor yang diparkir, kemudian kita tahu bahwa motor itu menuju ke orang. Apakah kita diam saja atau kita teriak? Secara refleks pasti kita teriak kan? Kita teriak itu kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar dan kita teriak pun itu ada resiko yang harus kita terima. Betul tidak dia mencuri atau tidak? Seperti itu. Jadi semuanya itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan dan pada tujuannya adalah tujuannya itu kebaikan. Yang pertama motor orang itu tidak dicuri dan begitu pun juga karena kesadaran kita dan refleksi kita juga tidak merugikan anak-anak. Seperti itu. Jadi saya harapkan kita ke depan itu tanpa kita bersuara atau memberikan suara terus kepada teman-teman, kita sudah ada refleks dan sekian saya sudah sekolah. Begitu. Memang kita kebiasaannya kita karena ada murid-murid dari atas itu kita tidak bisa start dari jam 7. Seperti yang saya sampaikan tadi itu di jam 8 itu sudah masuk di kelas. Dengan catatan jam istirahat tidak ada. Seperti itu. Kalau kita masuk jam 7, berarti konsekuensinya ada anak-anak yang mungkin terlambat. Seperti itu. Terlambat. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Saya rasa Bapak Ibu semua pasti bisa. Pasti bisa. Kita ini sudah 90% dari sekolah ini sudah profesional semua. Kita menjadi pegawai negeri, setidaknya kita tidak kalah dengan pegawai swasta. Pegawai swasta yang dituntut dengan kesempurnaan, begitu pun juga kita harus menunjukkan keprofesionalan kita. Selama saya di swasta dulu, itu saya selalu ingat, saya sharing, saya selalu ingat kalimat saya itu apa yang harus kita buat pada hari itu. Saya datang ini saya harus buat apa? Gitu. Makanya saya kalau lihat kelas kosong itu saya refleks. Itu kosong, saya langsung refleks, saya langsung atur semuanya. Itu karena sudah ditumbuhkan mulai dari saya swasta dulu. Jadi saya ingat betul kalimat bos saya itu, kalian datang itu kalian harus buat apa? Jangan berpikir apa yang harus kita terima. Kalau kita berpikir terima, berarti saya dulu dari saya datang dari pagi sampai siang, saya bilang saya terima kasih. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua pasti paham dan dari refleksi kita pasti akan memberikan terbaik. Bapak Ibu semua dari
asli dari sini, dari Palu semua, pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di Palu. Begitupun saya, meskipun saya dari luar, pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sini. Sepakat ya? Sepakat. Tapi dari semuanya saya baru mendengar kita dari sepenuhnya. Sepakat dong? Sepakat. Bagus. Oke, baik. Nah, terima kasih. Seperti itu saya mengharapkan jawaban seperti itu. Pak, Ya, baik. Nah, baik, terima kasih. Saat ini kemarin ada bantuan dari desa untuk alat-alat tulis. Ya. Apakah kemarin masih direncanakan atau minta untuk perubahan sehingga saya bisa Kita mau diandalkan lagi. bisa diandalkan dan bisa kita alihkan untuk membangun ini. Maksudnya mungkin ada yang lebih alat tulis itu senilai berapa? ya. Alat tulisnya senilai berapa? Kan masing-masing siswa banyak yang berprestasi saja. Tapi kalau anak-anak itu dia semua anak-anak dia sedikitnya. Berarti kalau yang berprestasi berarti sedikit saja ya. Ada satu sampai tiga. Ini sini itu prestasi saja. Ya. Masih ada bantuan untuk sekolah. Ya, jadi kalau memang untuk prestasi peringkat 1, 2, 3, kira-kira anggarkan ini. Karena itu kan itu palingan 6 kali 3 18. Biasanya nilainya Kalau masalah saya kan baru di sini, saya melanjutkan. Ya, Berubah dan kemarin. Saya karena kemarin saya pada kelas. berprestasi ya. Ya. Tapi alhamdulillah itu dia semua. Tergantung dari dana desa. Kalau untuk prestasi usulan kami itu, kalau prestasi misalnya ada tas seperti itu, ada perbedaan. Kalau untuk semua bisa buku, pulpen kelas 1, 2 bisa pensil, seperti itu. Kalau yang juara bisa tas. Ada perbedaan. Maksud mama ini dia mau pemerataan. Kalau memang kalau dari desa bisa memungkinkan untuk kami sama sekolah sederhana semua bisa dapat, why not langsung gitu. Masuk sama. Nah langsung gitu. Kalau hanya siswa berprestasi saja itu juga tidak apa-apa. Dan kalau bisa sampai dengan semua siswa dapat tas dan buku, kan siswa sudah kembali gitu. Karena kemarin bulan kemarin kami ada konsultasi di DPD, sarankan buat bisa melakukan saran anak-anak sekolah di pendidikan. Apalagi di sini kan sedikit sulit rasanya. Karena ini kelas atau segala macam itu tidak hanya siswa yang berprestasi yang butuh tas. Ada yang tidak berprestasi itu pasti butuh tas. Semua siswa kan pasti ada dia. Logikanya kan itu loh, kalau kita kasih bantuan itu pasti saran itu. Karena kemarin saya tidak tahu mereka berapa, karena sekarang saya ikut sudah minta data siswa dan dua sekolah ini. Jadi itu menjadi catatan saya dan saya sudah menyampaikan kepada teman-teman saya juga untuk pemberdayaan itu untuk masyarakat. Bidang kesehatan juga dibagikan anak-anak kami, bidang kesehatan dengan pemberdayaan. Jadi saya bilang kalau bulan lain saya menghubungi di sekolahnya sudah saya ini nanti saya bukan alat-alat ini kan kemudian dia langsung ngomong pernah ini kayak gitu kan Saya ini kan belum paham tentang dana desa. Nah, maksudnya waktu sebelumnya itu memang ada untuk prestasi, tetapi jangan yang depan dikatakan. Maksudnya ya, dalam prestasi ini apakah berbeda dengan rencana bulat yang sudah disampaikan? Apakah itu menjadi satu kesatuan? Maksudnya kebutuhan di masing-masing sekolah ini kan dirancang di sekolahnya masing-masing. Jadi saya masuk di sini kan saya tidak tahu mereka rancang awalnya seperti apa. Saya tidak ikuti. Hanya kemarin mereka bilang itu kalau bisa perhatikan dengan anak-anak sekolah kebutuhan. Jadi kemarin itu saya akan berasiskan tapi saya tidak menyanyikan.
bidang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi itu prioritas. Dari bidang kesehatan kan sudah kemudian PMD anak-anak bayi-bayi. Hanya bidang pendidikan ini yang saya masih sangat karena saya baru dari kesini saya belum terlalu memahami tentang bantuan untuk dana pendidikan selama ini. Karena saya ini saya tidak menjadikan, tapi saya hanya 38 siswa ini saya berharap mungkin dalam untuk kita punya kebutuhan sekolah ini bisa dilayani. Berarti nanti tinggal cari tahu tentang penganggarannya. Iya, iya. Nah, maksudnya tentang penganggaran siswa berprestasi tadi itu jika bisa berbeda dengan perencanaan juga. Sudah bergabung? Beda. Kalau tulang itu lain, itu kompleks lingkungan sekolah secara fisiknya, tapi untuk kenyamanan anak-anak itu. Jadi kemarin mereka belum pernah di sekolah untuk sosialisasikan bagaimana. Berarti untuk kebutuhan lain nanti kita masuk ke desa. Iya. Kalau tidak di sini. Maksudnya yang itu istana mereka sudah menunjukkan, tapi saya kita bilang mau jelas bahwa memang itu ada perjanjian itu. untuk dua sekolah Kita butuh, kita butuh. Iya. Kalau kami pasti mereka sudah dari tahun ini seharusnya yang naik 7 bongkar itu masuk ke sini. Bro yang kita dapat yang tulang pilihan, itu alokasi kegiatannya untuk dana pendidikan kalau tidak salah kan, ada 9 juta. Itu bukan kegiatan fisik dari desa. Itu ada alokasi untuk dana pendidikan di sini mereka diubah untuk kegiatan tulang seperti itu kan. Nah, maksud kalau di sini untuk di Sumbang tadi untuk bina pendidikan. Kalau untuk ajaran tulang itu bisa dianggarkan untuk satu kegiatan fisik di desa. Salah satu titiknya itu di SD Selangor. Karena mereka juga usul besar. Saya bilang nambah itu sekali. Mungkin bila di sini Untuk dua sekolah ini menjadi tanggung jawab tidak bersama. Begitu juga dengan siswa untuk pemetaan wilayah di atas ini. Jadi kalau sebenarnya untuk bangun supaya bisa sama-sama ke atas, tapi kami sendiri. Dia itu kan satu sekolah 4,5, satu dua sekolah 9. Pajak 1,5. Jadi sisa Jadi tahun pertama dibangun sekolah di sana, tahun kedua bangun di sini. ya. Tahun itu bisa semuanya. Tapi itu dana prestasi dari pemerintah setelah kali dan pembangunan Itu dana, itu setahu saya itu dana prestasi. itu dana prestasi. Maka itu pembangunan itu dan itu bisa terjadi di sekolah yang di kemarin sini. kemarin identitas. Ya. Rencana turun ada itu coba dari sekolah itu. Tapi kalau itu sama di sini ada dana prestasi dan prestasi pembangunan dari itu pembangunan desa. Itu Pas tengah satu sekolah. Jadi maksud kami itu bisa dipisahkan antara dana prestasi dan surat pengaman. Sebenarnya kalau misalnya surat pengaman itu dalam satu ruas, tentunya ada titik-titik tertentu misalnya pekerjaan rapat itu kan bisa ditambah item surat pengaman jika dalam kondisi tertentu harus dipasang surat pengaman, ya Pak. Misalnya di sini menjadi titik salah satu titik surat pengaman bisa dianggarkan melalui anggaran desa tanpa menjadikan satu dengan dana prestasi. Ya, maksudnya seperti itu. Contohnya begini, kami dulu pernah kerja rapat kami buat turap. Volumenya di sini sudah tidak memungkinkan untuk dipasang turap lagi, sudah tidak ada tempat. Karena masih ada sisa volume, kami kerja lagi di titik lain seperti itu, supaya menggenapkan volume tersebut. Baik, itu yang nanti BPJ bisa
Tetap itu ada catatan. Kemarin yang 250.000 itu untuk 2 sekolah ini. Nanti hari Senin saya akan datang pulang. Kami murah, saya akan ambil dua mobil kita. Jadi itu kan tinggal kesini sudah. Ini kan dibayar kalau buat kegiatan. Iya kan? Nya untuk desa itu semua maksudnya itu tidak makanan untuk desa sana. Jadi kalau memang sudah sih sekolah juga, satu sekolah saja, mau akhir semua. Tinggal pakai pertama. Mereka tidak ikut karena apa? Kita mau kasih waktu disampaikan itu mana? Iya, mereka ikut kegiatan. Nanti kalau saya ke sekolah. Kalau mereka bilang itu tinggal minta mau kegiatan apa? Masa begini nanti kalau tahun depan lagi anaknya mereka tidak menghasilkan uang. Kan mungkin. Jadi kalau kita mau pulang ke sana mereka sudah balik ke Solo. Sekarang mau sekali mereka. Mereka bapak campur bilang kami harus transportasinya saja. Hanya program sudah laksanakan. Tapi gaji, orang yang kerja orang yang tidak kita gaji. Iya toh. Tidak apa nanti. Jangan buat itu. Sebaiknya yang hadir itu. Iya, Sampai nanti ke depan masing-masing. Sampai nanti ke depan nih dia tidak datang tapi dia dapat. Iya, dia tidak kerja, dia tidak gaji. Bagaimana? Jadi kalau begitu, kalau anak di sini tidak ada, tetap apa? Nanti yang tidak datang itu dia untuk kegiatan desa lainnya. Dua sembilan puluh satu lalu mereka di sekolah tunda lagi. Kegiatan mereka tidak ikut, mereka dapat gaji. orang yang berdiri sampai dicapai, oh ini bisa. Tapi harus susah orang bisa, anak kita tidak bisa. Iya, orang kita 500 ribu. Sekarang dari biasa sudah bantu ini Pak Foto, sudah bayar waktu 2,5 ini kamu kira apa lagi? Baik, itu untuk tentang anggaran. Sekarang tentang perencanaannya, kemungkinan apakah di akhir tahun ini atau di awal tahun, ya kan? Nanti kan itu kan berarti, ya, maksudnya supaya teman-teman bisa mendengarkan mungkin tahun ini atau tahun berikutnya. Maksudnya ini sudah tinggal sambung gitu, dan setiap tahun langsung anggaran. Tinggal itu saja yang pasti. Oh, yang harus penerapan ini. Kalau kita siapkan Pak, kita sudah mempersiapkan pelan tetap terbang. Untuk sekolah ini jadi jalan. Material lain nanti Siapa material itu? Material suara itu batu pasti suara. Kami karifatu nomen ngaf nomen berani ni apa lagi? Tinggal air saja. Kami waya lo. Semua. Baik, itu dari kegiatan sekolah kita dalam hal yaitu lapangan. Memang lapangan penting supaya kegiatan belajar mengajar olahraga itu bisa optimal. Sudah. Baik, mungkin ada teman-teman dari guru kelas yang bisa memberikan hal-hal yang baik untuk optimalisasi pembelajaran baik dalam bentuk kegiatan praktik baik ataupun lainnya. Mungkin ada ide-ide dari teman-teman, silakan. Mungkin dari Pak Dika, Ibu Heli, silakan. Pak Hiron mungkin.
Belum ada ya? Ya, oke. Baik ya. Untuk peningkatan kompetensi guru dalam dana BOS itu sudah dianggarkan pada bulan Oktober. Itu untuk tingkat kecamatan. Itu tentang pelatihan KKA, kecerdasan coding artifisial. Dan apabila dari teman-teman guru di sini mungkin mau untuk membagikan praktik baik, dipersilahkan seperti itu. Jadi kita ini berbagi praktik baik dari kita sendiri di dalam Palue. Seperti itu. Itu untuk kegiatan di bulan 10. Paling bergeser ya. Nanti kesepakatan dengan sekolah-sekolah semua dulu. Itu rencananya. Jadi misalnya ada teman-teman yang ingin berbagi praktik baik tentang apa atau lainnya untuk pendidikan kita, tujuannya ke anak-anak, bisa dikoordinasikan seperti itu. Jadi yang untuk membawa materinya nanti itu adalah sekolah yang sudah mendapat pelatihan tentang coding seperti itu. Yang pembelajaran mendalamnya mereka baru ikut Zoom kemarin kalau tidak salah untuk pengamalan. Baik, Bapak Ibu, itu dari saya. Untuk kegiatan Kombel hari ini kita tutup dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian, waktu dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk peningkatan pendidikan di SD Impres Langawai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.